Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini. Kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Lukas pasal 18 ayat 1. Firman Tuhan berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sahabat Kristus, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan pada kita sebagai pengikutnya untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Pengertian kata tidak jemu-jemu artinya tidak bosan, tidak lekas menyerah, dan tidak cepat-cepat putus asa lalu meninggalkan doa. Ada betapa banyak di antara kita ketika berdoa sudah mulai merasa jemu, merasa bosan, dan mau berhenti saja karena tidak segera ada pertolongan. Berdoa 5 menit sudah terasa lama. Berdoa 15 menit sudah merasa paling dekat dengan Tuhan. Padahal Tuhan Yesus sendiri mengatakan untuk kita bertahan berdoa setidaknya 1 jam saja. Ikut Tuhan Yesus itu tidak bisa instan, tidak bisa cepat saji, atau setelah pesan langsung jadi. Perjalanan mengikut Tuhan Yesus itu perlu proses, perlu ketekunan, dan perlu ketahanan iman dari hari ke hari. Seringkali kita ini yang tidak sabar, maunya setelah berdoa langsung dikabulkan. Maunya segera setelah berdoa langsung beres masalahnya. Maunya ketika didoakan oleh hamba Tuhan semua segera berubah dan dijawab seperti yang diinginkan. Kalau Tuhan Yesus sendiri berkata untuk kita selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, artinya diperlukan kekuatan untuk menjalani waktu demi waktu. Diperlukan ujian waktu sampai pergumulan itu terselesaikan. Bisa jadi Tuhan sediakan slot doa ke-100 untuk menjawab pergumulan kita, menyelesaikan permasalahan kita, dan mengabulkan doa kita. Namun betapa sering baru sampai doa ke-20 atau 30 kita sudah menyerah. Lalu mengeluh ke sana kemari dengan berkata, saya sudah banyak berdoa, tapi Tuhan tidak segera menolong. Sabar. Jangan terburu meninggalkan doamu. Semua ada prosesnya, semua ada waktunya. Saya sering menganjurkan untuk kita mendatangi Tuhan lebih pagi dari segala aktivitas kita. Sediakan waktu doa lebih awal dari semua aktivitas kita. Kalau bisa, bangun jam 3 atau 4 pagi untuk menyediakan diri datang pada Tuhan setiap hari. Kita sering terlena dengan pernyataan, orang Kristen kan jam doanya bebas, bisa kapan saja, tidak ada aturannya seperti orang lain. Namun jangan lupa, siapa yang berani bayar harga lebih mahal, membuat jam doa lebih awal dan lebih serius, Tuhan akan perhitungkan kesetiaan kita dan sediakan perlakuan yang istimewa bagi kita. Sahabat Kristus, sudah saatnya kita tidak lagi hidup dalam iman yang kompromi. Iman yang kompromi akan berkata, tidak apa-apa tidak berdoa, tidak apa-apa berdoa biasa-biasa saja, tidak apa-apa berdoa semampunya saja. Namun saatnya kita serius dengan kehidupan doa kita. Perbarui komitmen kita dengan berani berdoa tidak jemu-jemu, berdoa dengan tidak putus asa, dan menyediakan waktu doa yang terbaik. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami berdoa dengan tidak jemu-jemu, tidak putus asa, tidak cepat bosan, dan tidak segera menyelesaikan karena merasa bahwa sudah lama berdoa. Tapi kiranya kami boleh datang pada Tuhan dengan tekun, hari demi hari, menyadari proses dari Tuhan itu tidak instan. Semua ada prosesnya, semua ada waktunya, semua ada ujiannya. Dan kiranya kami boleh kuat, boleh tahan ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan
Engkau mengajarkan kami untuk kami boleh memberi waktu yang terbaik dari aktivitas kami di dalam kami datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai hari ini. Kiranya pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan kami alami dan kami nikmati mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ingat selalu bahwa kita senantiasa berdoa, tidak jemu-jemu, tidak segera merasa putus asa. Sampai saatnya Tuhan datang menjawab, mengabulkan, dan menyelesaikan setiap pergumulan dan permasalahan kita. Dibutuhkan ketahanan iman yang kuat. Bersediakah Anda? Salam dari saya Yogi Raharjo dan Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.